Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Sri Widowati. Hari ini kita akan berdiskusi mengenai nomophobia. Di kota maupun di desa, setiap orang pasti memiliki HP dan menggunakannya sebagai alat komunikasi. Nah, tahukah kalian dengan istilah kecanduan handphone? Nah, salah satunya adalah perasaan panik atau cemas ketika kita tidak menemukan handphone kita. Mari kita cek bersama-sama. Bagaimana perasaanmu apabila handphonemu tertinggal di rumah? Silakan tulis 1-5 pada lembar yang sudah disediakan. Seberapa penting gadget untukmu? Kalian bisa tuliskan sebanyak-banyaknya seberapa penting gadget dalam kehidupanmu. Nomophobia adalah singkatan dari no mobile phone phobia yang merujuk pada perasaan cemas atau ketidaknyamanan yang dirasakan seseorang ketika terpisah atau berada jauh dari ponsel cerdas atau perangkat seluler mereka. Istilah ini mencerminkan adanya ketergantungan berlebihan pada teknologi, khususnya telepon seluler. Orang yang mengalami nomophobia merasa tidak lengkap atau cemas tanpa akses terus-menerus ke ponsel. Bagi remaja, hal ini dapat menjadi tantangan besar karena ponsel sering menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari. Istilah nomophobia muncul di awal tahun 2010, di mana sebuah lembaga penelitian YouGov yang berasal dari Inggris menyoroti dampak psikologis atau kehilangan ketidakmampuan untuk menggunakan ponsel seluler. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa lebih dari setengah orang Inggris menderita gejala nomophobia. Kemudian istilah ini menjadi populer dan digunakan secara luas untuk menggambarkan fenomena. Fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang dapat terlihat salah satunya adalah kecemasan karena kehilangan atau ketinggalan ponsel. Yang kedua, ketergantungan pada media sosial, kemudian gangguan tidur, dan gangguan dalam aktivitas produktif. Ada beberapa faktor penyebab nomophobia. Yang pertama adalah ketergantungan teknologi, di mana ponsel cerdas menyebabkan nomophobia. Remaja sering menggunakan ponsel untuk berkomunikasi, mengakses informasi, hiburan, dan media sosial. Yang kedua adalah FOMO, fear of missing out, adanya rasa takut ketinggalan informasi atau peristiwa yang sedang terjadi di media sosial. Hal ini dapat mendorong remaja untuk selalu terhubung dengan ponsel. Mereka khawatir akan kehilangan momen penting atau informasi yang relevan. Yang ketiga adalah tekanan dari teman sebaya, di mana hal ini dapat menjadi penyebab nomophobia. Jika teman-teman mereka selalu terlibat dalam interaksi digital, remaja merasa perlu untuk mengikuti tren ini untuk merasa diterima dan terhubung. Dampak dari nomophobia yang sangat serius pada remaja, yang pertama adalah gangguan kesehatan mental, di mana hal ini menyebabkan adanya rasa cemas dan depresi. Kecemasan meningkat saat mereka tidak dapat terhubung dengan ponsel. Yang kedua, adanya gangguan tidur. Penggunaan ponsel cerdas hingga larut malam dapat mengganggu pola tidur remaja, menyebabkan kurang tidur dan gangguan tidur lainnya yang berdampak negatif pada kesehatan mereka. Yang ketiga adalah kurangnya konsentrasi. Remaja yang terus-menerus terganggu oleh ponsel mungkin mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian pada tugas-tugas penting seperti belajar, pekerjaan sekolah, atau pekerjaan rumah. Yang terakhir, adanya gangguan hubungan sosial, di mana nomophobia dapat mengganggu hubungan sosial remaja.
Mungkin mereka tidak terlalu fokus pada interaksi dan terpusat pada ponsel, sehingga hal ini mengganggu interaksi dengan teman-temannya dan keluarga secara langsung. Mengatasi nomophobia adalah langkah penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Salah satunya adalah menyadari bahwa Anda mungkin mengalami nomophobia. Mengetahui masalah adalah langkah awal menuju perubahan. Yang kedua, tetapkan batasan, tentukan waktu khusus dalam sehari ketika kita tidak akan menggunakan ponsel. Misalnya saat makan, waktu berkumpul dengan keluarga, dan waktu tidur. Yang ketiga adalah hapus gangguan, matikan pemberitahuan atau notifikasi untuk aplikasi yang sering mengganggu. Hal ini membantu kita untuk tetap fokus pada aktivitas yang sedang kita lakukan. Yang keempat adalah temukan alternatif. Cari cara-cara untuk mengisi waktu, misalnya dengan membaca buku, berolahraga, atau mengejar hobi baru. Yang terakhir adalah dukungan sosial. Berbicaralah dengan teman-teman atau keluarga tentang upaya Anda untuk mengurangi ketergantungan pada ponsel. Mereka dapat memberikan dukungan dan akuntabilitas.